akan mendongeng untuk kalian, tapi ada satu tugas kalian yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama, kalau dalam sebuah dongeng itu ada ceritanya, ada alur ceritanya, yang kedua ada tokohnya, dan yang ketiga ada amanatnya. Amanat itu apa? Pesan, pesan-pesan baik yang bisa kita ambil dari cerita itu. Oke. Ceritanya itu nggak jauh-jauh. Ceritanya itu sebenarnya ada di sekitar sini, ada di daerah kita sendiri, tapi pasti jarang orang yang mendengar cerita itu. Jadi dulu di Sintang, di kota kita, itu ada sebuah daerah yang isinya hanya rawa-rawa. Selain rawa, di sini juga ada sungai. Sungai itu airnya hitam agak kemerah-merahan. Bukan karena keruh, dia itu warna seperti itu karena memang sudah dari sananya berwarna seperti itu. Kemudian rawa-rawa tadi airnya itu hitam pekat. Kalau kalian sering mandi di rawa-rawa dulu waktu masih kecil, kayak gitu airnya. Nah, jadi di daerah itu ada sebuah suku, kira-kira suku apa? Suku Dayak, suku Madura, suku apa? Kira-kira, ya betul, itu adalah suku Dayak. Suku Dayak itu terkenal dengan kemampuannya dalam berburu, entah itu berburu hewan besar kah, atau memancing kah, atau mencari ikan lah, entah itu di rawa ataupun di sungai. Tapi di daerah tersebut, di suku Dayak itu, mereka hanya bisa berburu, bukan bisa ya, mereka itu hanya berani berburu di daerah seperti hutan dan sungai. Mereka itu nggak pernah berani, mereka itu mencari ikan. Kalau najur, tahu kan najur? Pasang kail ikan, dia najur di rawa, kemudian dia tinggalkan. Nah, walaupun di situ ada rawa, orang Dayak di situ nggak ada yang berani mencari ikan di rawa itu. Apa sebabnya? Sebabnya sampai hari ini itu sebenarnya kurang jelas, tapi orang-orang tua dulu pernah bilang bahwa di daerah rawa-rawa tersebut dulu ada tinggal sebuah satu keluarga. Tinggal sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak, dua. Mereka berdua itu kakak beradik. Mereka itu namanya adalah Tinong dan Tuning. Tinong itu kakaknya, sementara adiknya itu namanya Tuning. Mereka berdua itu laki-laki ya, walaupun namanya Tuning, tapi mereka berdua itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, suatu hari ayah itu mau pergi ke hutan karena mereka tidak bisa pergi ke rawa untuk memancing atau itu entah suatu alasan. Ayah itu akhirnya pergi ke hutan untuk berburu rusa. Pada paginya ayah berangkat, kemudian si Tinong karena merasa ayahnya tidak ada, maka dia mencoba untuk membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Dia pergi ke hutan, dia mencari kayu bakar pada paginya. Sementara ibunya ngapain? Ibunya itu menyiapkan sayuran yang sudah dia petik kemarin. Sementara Tuning itu membantu mengupas bawang, menumbuk cabai, dan sebagainya. Setelah sampai siang, si Tuning ini ngerasa bosan. Dia itu bosan terus di dalam rumah. Akhirnya karena kasihan ibunya itu nyuruh Tuning untuk main di luar, di halaman rumahnya lah kira-kira begitu. Tapi tidak lama kemudian si Tuning ini masih juga merasa bosan. Dia bawa ketapel. Dia kan laki-laki ya, dia bawa ketapel. Aku mau coba cari burung. Siapa tahu ada burung yang bisa di ketapel lalu jadikan lauk. Aku bisa makan burung goreng. Tapi tidak lama setelah itu, si Tuning ini tidak juga menemukan burung. Jangan burung, kelelawar pun tidak ada. Akhirnya tidak lama setelah itu, si Tuning pun berusaha untuk ngambil pancing yang ada di bawah kolong. Kalian tahu rumah orang Dayak itu kan biasanya kan tinggi, ada kolongnya kan? Rumah petang kan biasanya panggung ya. Nah, di bawah rumah itu ada beberapa pancing punya bapaknya. Dia ambil pancing itu, kemudian dia pergi ke rawa. Rawa yang tidak boleh, yang sudah dipesan ayahnya untuk kalau misalnya bapak pergi, kalian tidak boleh pergi ke rawa itu. Nah, kalian sendiri tahu rawa, ada alasan kenapa ayahnya tidak boleh atau melarang Tuning atau dua kakak beradik itu untuk mancing rawa. Karena seperti yang kita tahu, rawa itu adalah terdiri dari lahan gambut. Kalimantan itu banyaknya adalah lahan gambut. Lahan gambut itu bagaimana? Bawahnya air, atasnya itu daratan.
Jadi bawahnya itu seperti sungai, tapi atasnya adalah daratan. Dan sementara di Kalimantan itu gambut itu tidak rata, ada berbentuk kubangan lubang, isinya air. Nanti di sebelahnya ada daratan. Jadi terdiri dari banyak lubang-lubang. Nah, setelah dia ke rawa itu, dia ingat pesan ayahnya bahwa dia itu tidak boleh pergi ke rawa. Tapi akhirnya dia pergi ke rawa. Setelah sampai di tepi rawa, dia pun bingung, ini dalam enggak ya? Ini dalam enggak ya? Nggak dalam. Akhirnya dia melompati beberapa beberapa kubangan tadi, beberapa lubang yang ada di rawa tadi, lompat, aman. Setelah itu dia julurkan pancing. Dia masukkan ke dalam lubang. Tidak perlu waktu lama, belum lama dia lemparkan pancingnya, itu sudah dapat satu ikan gabus ukuran sedang. Wah, begitu dipancing, lumayan nih, sudah dapat. Tiba-tiba pada saat dia baru selesai buka kailnya tadi, mau melemparkan pancingnya lagi, dia dengar suara riak air yang besar di belakangnya. Dia kira itu ikan tuh. Dia ngira dia itu ikan, tapi memang ikan. Siapa tahu dia kira gorila. Nah, mungkin ada gorila di rawa. Nah, akhirnya setelah dia lihat, ternyata itu adalah ikan gabus ukuran besar. Dari ekornya saja kelihatan bahwa itu ikan gabus yang besar. Akhirnya dia mencoba untuk pindah lubang. Begitu dia pindah lubang, dia melihat lubang-lubang yang tadi menuju ke arah situ. Dia itu selalu bertanya, ini dalam enggak? Ini dalam enggak? Dalam hatinya dia selalu bergumam begitu. Lompatan kedua, aman, masih ketemu tanah yang keras. Lompatan ketiga, masih ketemu tanah yang keras. Begitu lompatan selanjutnya, ternyata yang dia injak itu adalah tanah. Dia itu lunak, tapi dia itu lunak sehingga dia itu masuk terperosok ke dalam rawa. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, rawa itu di bagian atasnya itu keras, di bagian bawahnya adalah air. Si Tuning ini panik. Dia itu panik. Dia kalau orang Jawa bilang gelagapan. Gimana sih? Panik gitu loh. Nah, dia itu panik, dia mencoba mencari udara untuk mengambil. Tapi sayangnya, begitu dia mau menggapai, kalian kalau tahu rawa, di bawah lapisan rawa itu rumputnya itu lunak-lunak, tidak ada bisa tempat untuk berpegangan. Akar-akar itu lunak. Nah, karena dia itu tidak bisa ngambil napas ke permukaan, akhirnya dia pun meninggal. Ya. Setelah itu, abangnya siapa? Ingat nggak? Abangnya Tinong itu pulang ke rumah dengan bawa kayu bakar. Setelah Tinong pulang, dia kaget melihat di depan rumahnya udah ada ibu dan bapaknya. Ibu itu ada dalam pelukan ayah. Ayah itu memeluk ibu dalam kondisi ibu sedang menangis. Dia pun dengan terburu-buru dilemparkan kayu bakar, langsung dia datang ke tempat ayah dan ibunya. Ibu kenapa? Dia tanya ibunya begitu. Pausa. Udah, kita lanjutkan? Oke. Setelah Tinong itu datang ke tempat ibu dan ayahnya, dia pun tanya, ibu kenapa ya? Tanpa berkata apa-apa, ayahnya pun bilang sama Tinong, ayo ikut ayah ke belakang rumah di rawa-rawa di belakang rumah sana. Kita jemput adik. Nah, setelah itu Tinong pun nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya dia ikutin ayahnya. Setelah itu sampailah mereka di tepi rawa. Ayah itu bilang sama Tinong, kamu nggak boleh melangkah selain di tempat ayah langkah. Kalau misalnya ayah melompat ke sini, ikuti ayah melompat ke situ. Kalau ayah melompat ke situ, kamu ikut ayah melompat ke sini. Jangan ambil langkah sendiri. Habis itu sebelum melompat, ayahnya bilang, ini dalam enggak? Dia lompat. Ini dalam enggak? Dia lompat. Ini dalam enggak? Lompat. Mereka berdua itu selalu mengikuti si Tinong itu selalu mengikuti ayahnya.
Si Tinong ini juga bingung, kenapa ayahnya selalu bilang begitu? Ini dalam enggak? Dia lompat. Ini dalam enggak? Dia lompat. Selalu begitu terus. Akhirnya sampailah di sebuah lubang. Akhirnya ayahnya pun sambil meneteskan air mata, dia memasukkan tangannya ke dalam lubang tadi, kemudian diambil, kemudian dia tarik adiknya. Ternyata itu adalah adiknya Tuning. Si Tinong itu pun melihat adiknya dalam keadaan seperti itu. Si Tinong pun menangis. Setelah itu ayahnya dengan memeluk si Tuning tadi, mereka kembali ke kampung. Begitu mereka kembali ke kampung, mereka pun sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian tak perlu waktu lama, si Tuning dengan diantar tetangga sekitar, dia pun dikuburkan di di pemakaman. Setelah di pemakaman, ayah ini bercerita kepada orang-orang, karena orang-orang pun yakin, karena ayahnya itu juga yakin bahwa orang-orang pasti bingung kenapa ayahnya bisa tahu bahwa Tuning ada di situ. Ternyata kalian ingat bahwa ayah itu pergi ke hutan untuk berburu kan? Nah, pada saat di tengah perjalanan sekitar jam 12 atau jam 1, ayah itu beristirahat di bawah sebuah pohon. Di bawah sebuah pohon ayah beristirahat, dia tertidur, kemudian dia itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia itu bermimpi bertemu dengan Tuning. Dalam mimpinya Tuning itu bilang, "Ayah, aku dapat ikan besar, aku ada di sini. Kalau ayah mau ikan ini, ayah harus datang ke sini, tapi tanya aku dulu. Mana tempat yang bisa mana tempat yang bisa pinjak? Mana tempat yang bisa ayah injak untuk datang ke sini? Di sini banyak ikannya ya." Dari situlah ayah tahu bahwa dalam mimpinya ayah melihat bahwa Tuning itu ada di rawa-rawa belakang rumah. Itulah kenapa ayah itu langsung bergegas pulang. Ayah langsung pergi ke rumah dan menceritakan itu kepada ibu. Udah sampai situ? Oke. Selanjutnya kita beralih ke masa sekarang. Itu adalah zaman dulu. Kembali ke masa sekarang. Setelah kemerdekaan 1945, 5 tahun setelahnya ada program yang namanya transmigrasi. Ada orang yang dari Jawa, karena pusat penduduk ada di sana, maka disebarkanlah mereka ke daerah Kalimantan. Termasuk ada yang ke daerah sini. Sebagai orang baru, mereka datang dengan banyak pertanyaan, bagaimana sih keadaan di sini, bagaimana kebiasaan atau adat suku Dayak di sini. Mereka berusaha menghargai dan menghormati itu. Orang-orang Dayak sekitar situ bercerita bahwa kalian tuh tidak boleh pergi ke rawa, kecuali kalau kalian bilang, kalau misalnya kalian mau najur atau mancing ikan di situ, kalian harus bilang di sini dalam atau enggak. Kalau kalian mengatakan itu, maka nanti akan ada bisikan, ini tidak dalam. Kalau dia bilang ini dalam, jangan kalian injak. Tapi kalau dia bilang ini dalam, jangan injak. Kalau dia bilang ini tidak dalam, maka boleh kalian injak. Itu pesan orang Dayak pada saat bertemu dengan orang-orang Jawa yang suka memancing ke rawa-rawa. Tapi sayangnya, orang Jawa itu tidak secepat itu menguasai bahasa Dayak. Ya kan? Perlu waktu lama untuk menguasai bahasa Dayak. Nah, pada saat mereka memancing itu, akhirnya karena mereka tidak menguasai bahasa Dayak, mereka mengucapkan kata ini dalam tidak, dalam bahasa Jawa. Iki, kira-kira ada yang tahu? Iki jerora. Iki jerora. Tahu artinya? Ini dalam enggak? Ini dalam enggak? Mereka itu setiap mancing ke rawa, beramai-ramai mereka meneriakkan kata-kata itu. Ini jerora, ini jerora. Kalian tahu artinya? Itulah kenapa desa kita atau daerah kita namanya jerora. Ngerti kan? Dah? Oke, sudah. Kalau gitu kita lanjutkan dengan tugasnya. Kira-kira siapa tokohnya? Apa amanatnya? Kemudian
Maksudnya amanat itu kira-kira ada pesan baik apa yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Paham ya? Paham ya? Oke, silakan berjalan.